3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Mikrobiota Manusia dalam Kesehatan dan Penyakit. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan nama kami dahulu. Mulai dari saya, Andri Lukman. Saya Angelina Mafira Ananda. Saya Apropiona. Saya Hazra. Saya Fajar Rahman. Saya Irman Sah Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perkenalkan, nama saya Apropiona dengan NPM 2121141035. Saya akan menjelaskan tentang tentang latar belakang mikrobiota manusia dalam kesehatan dan penyakit. Latar belakang terdapat di bab 1. Isinya, triliunan mikroba telah berevolusi dengan dan terus hidup di dalam tubuh manusia. Berbagai faktor lingkungan dapat mempengaruhi ketidakseimbangan mikroba usus yang memiliki hubungan erat dengan kesehatan dan penyakit manusia. Di sini kami fokus pada interaksi antara mikrobiota manusia dan inang untuk memberikan gambaran tentang peranan mikroba dalam proses biologis dasar dan dalam perkembangan penyakit utama manusia, seperti penyakit menular, penyakit hati, kanker gastrointestinal, metabolisme, penyakit pernapasan, penyakit mental atau psikologis, dan penyakit autoimun. Kami juga meninjau kemajuan penting dalam teknik yang terkait dengan penelitian mikroba seperti sequencing DNA, metabonomik, dan proteomik yang dikombinasikan dengan bioinformatika berbagai komputasi. Penelitian saat ini tentang mikrobiota manusia telah menjadi jauh lebih canggih dan lebih komprehensif. Oleh karena itu, kami mengusulkan bahwa penelitian harus fokus pada interaksi inang mikroba dan pada mekanisme sebab akibat yang dapat membuka jalan menuju pemahaman tentang peran mikrobiota usus dan kesehatan dan penyakit, dan memberikan target baru dan pendekatan pengobatan secara klinis. Dan selanjutnya 1.2 rumusan masalah. Di rumusan masalah bisa dilihat apa itu mikrobiota, apa saja mikrobiota manusia dalam penyakit, lalu apa saja mikrobiota manusia dalam kesehatan, terus bagaimana kemajuan teknologi mikrobiota, dan bagaimana penerapan mikrobiota. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Hazra dengan NPM 2121141021. Di sini saya akan melanjutkan dari bagian bab 2, yaitu pembahasan. Lebih dari 100 triliun mikroorganisme simbiosis hidup di dalam manusia dan memainkan peran penting dalam kesehatan dan penyakit manusia. Mikrobiota manusia, terutama mikrobiota usus, bahkan telah dianggap sebagai organ penting, membawa sekitar 150 kali lebih banyak gen daripada yang ditemukan di seluruh genom manusia. Mikrobiota mengandung gen metabolik yang jauh lebih serbaguna daripada yang ditemukan dalam genom manusia, dan menyediakan enzim dan jalur biokimia yang unik dan spesifik bagi manusia. Selain itu, sebagian besar proses metabolisme mikrobiota yang bermanfaat bagi inang terlibat dalam akuisisi, nutrisi, atau pemrosesan xenobiotik, termasuk metabolisme karbohidrat yang tidak tercerna dan biosintesis vitamin. Selanjutnya, penyakit kronis seperti obesitas, penyakit radang usus atau IBD, diabetes mellitus atau sindrom metabolik, aterosklerosis, penyakit hati alkoholik atau ALD, penyakit hati berlama non-alkohol atau NAFLD, sirosis, dan karsinoma hepatoseluler telah dikaitkan dengan mikrobiota manusia. Simbiosis mikroba, manusia memiliki hubungan erat
dengan penyakit pada sistem yang berbeda. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Angelina Makfira Ananda dengan NPM 212114027. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikrobiota manusia dalam penyakit. Yang pertama, mikrobiota manusia dan penyakit menular. Infeksi adalah salah satu penyakit paling umum yang disebabkan oleh disbiosis mikrobiota. Yang penting, penyakit menular dan pengobatannya memiliki dampak besar pada mikrobiota manusia, yang pada gilirannya menentukan hasil penyakit menular pada inang manusia. Patogen yang menyerang menjajah mukosa usus sehingga menghasilkan induksi respon inflamasi yang kuat diikuti oleh translokasi bakteri usus. Sejumlah penelitian telah menunjukkan hubungan erat antara infeksi dan disbiosis mikrobiota dan telah menunjukkan bahwa infeksi tidak hanya terkait dengan mikrobioma, tetapi juga dengan virus. Misalnya, mikrobiota usus pasien dengan infeksi Clostridium difficile atau C. difficile atau CDI berubah secara signifikan. Gangguan mikrobiota juga dikaitkan dengan perkembangan Human Immunodeficiency Virus atau HIV, virus hepatitis B atau HBV, dan penyakit lainnya. Yang ada pada gambar, penyakit menular memiliki dampak besar pada mikrobiota manusia. Penggunaan antibiotik secara luas, obat imunosupresif, dan teknologi pengobatan baru lainnya untuk penyakit menular seperti penyakit menular yang sering muncul, infeksi HIV, dan CDI memiliki dampak besar pada mikrobiota manusia, yang pada gilirannya menentukan hasil penyakit menular di dunia, tuan rumah manusia. Lalu yang kedua ada infeksi Clostridium difficile. Pertumbuhan berlebih patologis C. difficile biasanya terkait dengan diare, terkait antibiotik yang merupakan salah satu komplikasi paling sering setelah pemberian antibiotik dan yang sekarang menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang berkembang. C. difficile adalah basil pembentuk spora anaerob gram-positif yang merupakan komponen mikrobiota usus manusia. Antibiotik mengganggu homeostatis mukosa usus sehingga menurunkan resistensi terhadap C. difficile yang memproduksi toksin dan mendorong perkembangan CDC. Kemudian yang ketiga, infeksi Helicobacter pylori. Helicobacter pylori atau H. pylori adalah patogen yang menginduksi penyakit peptikum. Baru-baru ini ditemukan terkait dengan perkembangan periodontitis. Studi mereka menunjukkan bahwa frekuensi Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum, dan Treponema denticola secara signifikan lebih tinggi pada pasien yang terinfeksi H. pylori daripada mereka yang tidak terinfeksi, sedangkan frekuensi Aggregatibacter actinomyces comitans lebih rendah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Fazal Rahman, NPM 212114094. Selanjutnya adalah infeksi HIV. Saat ini, HIV terus menjadi masalah kesehatan masyarakat global yang utama. Mikrobioma usus pada pasien dengan HIV secara signifikan terganggu, dan ada peningkatan yang signifikan dalam rasio Firmicutes atau bakteriodetes pasien yang terinfeksi HIV-1. Selanjutnya, mikroba dan penyakit alergi. Keragaman mikrobiota usus yang rendah dan didorong oleh antibiotik pada awal kehidupan meningkatkan kerentanan terhadap asma, alergi, dan dengan demikian juga dapat mempengaruhi perkembangan asma di masa kanak-kanak setelah tindak lanjut jangka panjang. Selanjutnya, kanker kerongkongan. Studi terbaru mengkonfirmasi bahwa peradangan kronis pada ujung kerongkongan yang disebabkan oleh reflux gastroesofageal terkait erat dengan adenokarsinoma esophagus atau EA. Patofisiologi keseluruhan dari proses perkembangan ini dapat digambarkan sebagai penyakit reflux gastroesophageal, Barrett's esophagus esophageal endocarcinoma atau GERD-B EA. Selanjutnya, kanker lambung. Peradangan kronis terkait H. pylori dianggap sebagai faktor risiko terkuat untuk kanker lambung. Setiap tahun sekitar 660.000 kasus baru kanker lambung disebabkan oleh infeksi H. Selanjutnya, nomor 4 adalah kemajuan dalam teknologi mikrobiota.
Selama beberapa dekade terakhir, penelitian mikrobioma manusia telah direvolusi oleh teknologi sequencing throughput tinggi. Sequencing throughput tinggi memberikan kesempatan bagi studi untuk fokus pada sistem mikroba kompleks tanpa perlu mengkloning gen individu. Dengan perkembangan teknologi sequencing dan analisis bioinformatika, menjadi semakin menarik untuk mempelajari aktivitas mikroba dalam komunitas mikroba. Telah diterima secara luas bahwa mikroba dengan kelimpahan tertinggi tidak selalu yang paling aktif. Pengurutan RNA atau RNA-seq memungkinkan analisis ekspresi gen, menambahkan data ekspresi yang berharga ke kumpulan data komposisi. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Irmansyah Ramadan dengan NPM 2121141111. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan mikrobiota manusia. Mikrobioma manusia dapat dianggap sebagai sumber penting sumber keragaman genetik, pengubah penyakit, komponen penting dari kekebalan, dan entitas fungsional yang mempengaruhi metabolisme dan memodulasi interaksi obat. Di satu sisi, terdapat banyak potensi probiotik atau bakteri menguntungkan yang mencegah atau mengobati penyakit tertentu. Meskipun sebagian besar belum dapat dibudidayakan saat ini. Misalnya, beberapa mikroba usus ini termasuk dalam genus yang mengandung banyak probiotik seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium. Beberapa adalah bakteri baru yang berpotensi menguntungkan seperti Faecalibacterium prausnitzii untuk mengobati IBD dan Irritable Bowel Syndrome, dan Akkermansia mucinifila untuk meningkatkan kesehatan metabolisme. Selanjutnya, bab 3. Kesimpulan. Mikrobiota manusia memainkan peran penting dalam kesejahteraan inang manusia dan berpartisipasi aktif dalam mengembangkan berbagai macam penyakit. Mengingat pengaruh luas mikroorganisme di seluruh tubuh manusia, kami mengusulkan bahwa penelitian tentang interaksi inang mikrobiota harus melampaui karakteristik komposisi komunitas dan penyelidikan asosiasi anggota komunitas. Dari struktur hingga fungsi mikrobiota, penelitian masa depan harus menggerakkan penyelidikan mikrobioma ke arah memberikan penjelasan kausalitas dengan teknik baru untuk prediksi fungsi mikrobiota, model interaksi mikrobiota baru, dan pendekatan analitik dan simulasi baru. Kemajuan di masa depan akan membantu memperjelas interaksi antara mikrobiota dan perkembangan manusia, dan peran potensial mikrobiota yang terlibat dalam mekanisme berbagai penyakit, seperti penyakit hati, infeksi bakteri, kanker, penyakit kejiwaan, dan penyakit metabolik. Peran penting mikrobiota manusia harus diselidiki pada tingkat yang jauh lebih dalam, dan diagnosis dan strategi pengobatan berbasis mikrobioma akan digunakan untuk pekerjaan pengobatan pribadi di masa depan. Selanjutnya ialah saran. Kehidupan manusia bersimbiosis dengan mikrobiota saluran pencernaan, di mana manusia memberikan makanan dan mikrobiota menguntungkan pada saluran pencernaan, memberikan manfaat kesehatan. Dominasi mikroorganisme menguntungkan dalam saluran pencernaan berkontribusi terhadap kesehatan dengan memberi efek perlindungan terhadap invasi oleh bakteri patogen, menstimulir respon imun, membantu pencernaan, dan diduga berperan dalam mematangkan sistem saraf pusat dan tingkah laku. Hasil-hasil penelitian terbaru memperkuat teori mengenai peran penting mikrobiota saluran pencernaan dalam pemeliharaan kesehatan dan mencegah terjadi penyakit. Fisiologi normal manusia tergantung pada sinyal yang diberikan oleh mikrobiota saluran pencernaannya.